Allahu Akbar. Teman-teman, apa itu dukhan? Apa kaitannya dengan 15 Ramadan? Ya kan? Kemudian, apa dampak-dampaknya? Dan lebih penting, dari mana sumbernya? Itu yang paling utama. Nah, maka dalam konteks ini, saya ingin coba batasi dulu. Dukhan memang benar. Dimasukkan pada satu di antara 10 tanda-tanda yang sangat spesifik tentang akan mendekatnya atau terjadinya kiamat. Bahkan jelas turun surahnya langsung, Allah berikan keterangan surah Ad-Dukhan. Ya, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Ya, berhati-hati, semakin mendekat nih. Ya, khususnya nanti pada saat langit mulai mendatangkan satu asap, dukhan, asap yang nyata. Ya, dan banyak tafsiran di situ. Ya, bahkan Imam Al-Qurtubi memberikan 3 tafsiran utama. Ya, beliau mengutip keterangan para sahabat, ada yang mengatakan ini dukhan pertanda kiamat akan tiba. Ada tafsiran-tafsiran lain, ada tafsiran-tafsiran berbeda, tapi umumnya kebanyakan sepakat itu adalah asap tanda kiamat, yang asap ini bukan asap yang dihasilkan dari satu fenomena-fenomena di bumi. Ya, tapi memang spesifik turun dari langit. Makanya kalimat Qur'annya, ya, yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Pada hari saat langit mendatangkan asap yang menutupi wilayah-wilayah bumi sehingga gelap, padat, sesak dan seterusnya, dan berlangsung dalam periode yang cukup lama. Tapi saya tidak akan masuk ke situ dulu. Apakah benar ada keterangan yang menyebutkan dukhan ini akan muncul di 15 Ramadan? Ini poinnya. Nah, sejauh ini informasi-informasi yang menyampaikan tentang kejadian 15 Ramadan itu bisa dilacak di satu kitab. Saya sudah cari kitabnya, saya sudah keluarkan langsung kepada intinya supaya mudah untuk bisa kita pahami. Kitabnya namanya Kitabul Fitan. Ini langsung saya print outkan dan langsung keisinya ke dalam supaya saya bisa perkenalkan dengan lebih baik. Ini ya, Kitabul Fitan. Karya Syekh Al-Hafidh Abu Abdullah Nu'aim bin Hammad Al-Marwazi. Ya, jadi Syekh Al-Hafidh Abu Abdullah Nu'aim bin Hammad Al-Marwazi. Ini saya sudah keluarkan dengan tahqiqnya langsung. Ya, dari manuskripnya juga diambil di Britania di Inggris, ya, kemudian oleh muhaqqiq ini yang akan mengeditorialnya, ya, yang akan menganalisis naskahnya diturunkan kembali sampai kemudian dicek validitasnya dan kaitan-kaitan dengan keaslian naskahnya sampai juga penulisnya, biografinya dan sebagainya. Secara singkat, pembahasan tentang tadi itu ada di halaman 228. Ini. Di nomor pembahasan 638, halaman 228. Ya. Walaupun penulis kitab ini, Abu Abdullah Nu'aim bin Hammad Al-Marwazi, mengatakan ini hadis dari Nabi SAW, tapi para ahli hadis menolaknya, menggolongkan ke dalam hal-hal yang harus diingkari, menyebutnya dengan sesuatu yang tidak digunakan sebagai hujjah, nggak bisa dipakai sebagai dalil, bahkan ada yang lebih kencang mengatakan hadisnya palsu, dan seterusnya. Dan saran para ulama hadis bahkan sudah jangan terlalu serius. Kata para ulama hadis jangan terlalu serius. Tapi mohon maaf, kita pun mesti adil. Saya coba ingin tanya lah, teman-teman yang pernah menyampaikan riwayat ini, pernah lihat kitabnya nggak? Itu pertanyaan saya. Jangan-jangan Anda sepotong-sepotong saja. Ambil, apalagi yang nggak pernah lihat sama sekali, heboh, awas besok dukhan aja nggak tahu Anda apa. Saya mau tanya, Anda saja yang meriwayatkan informasi ini, yang menyampaikan, pernah lihat kitab itu nggak? Dugaan saya, besar kemungkinan belum pernah lihat. Dalam arti melihat itu benar-benar membaca dengan teliti. Ya, kalau lihat begini, Anda barusan lihat juga, oh lihat Ustaz. Ya. Yang saya maksudkan membaca dengan teliti. Anda mesti ingat, di halaman tadi, teman-teman, 228 yang ini, yang hadis nomor 638, sebetulnya beliau pun bukan ingin menguraikan tentang peristiwa kiamat. Abu Nu'aim ini bukan ingin berbicara tentang peristiwa kiamat. Anda mesti tahu, ini termasuk satu rangkaian dari 9 halaman pada sebuah judul yang beliau beri nama di halaman 224. Ini ada babnya. Apa babnya? Ma yudhkaru min alamati minas sama ma yudhkaru
Ya, hal yang akan disebutkan ini min alamatin minas sama, termasuk tanda-tanda, ya, fenomena yang dapat nampak di langit, kelihatan dari langit, fiha, ya, fin qita'i mulki Banil Abbas. Tanda-tanda itu terkait dengan berakhirnya kekuasaan, ya, dinasti Abbasiyah, Bani Abbas. Jadi sebetulnya ini rangkaian, satu informasi dari rangkaian yang sangat banyak yang bercerita tentang berakhirnya kekhalifahan Bani Abbas itu, diantaranya pernah terjadi satu pekikan besar yang terjadi pada bulan Ramadan. Dan kalau Anda baca di sini ada jelas dari yang bagian pertamanya. Ya, yang paling menarik, wawahiyatun fi ma bainal isyin ila rabi wal isyin min Ramadan. Dan ada juga diprediksi antara 20 sampai 24 ini. Jadi ini bukan hanya bicara tentang 15, bicara dari 10, bicara dari 15, bicara dari 20, bicara dari sampai 24. Cuma nanti ini ditambah-tambah dengan cerita-cerita. Bahkan nanti ada juga keterangan terjadi di masa kekhalifahan atau kepemimpinan As-Sufyani yang kedua. Sudah pernah kejadian dulu. Gitu. Jadi ini pun sebetulnya bukan ingin bicara Dukhan. Kitab ini bukan bicara tentang kiamat, jadi tidak relevan. Kalau Anda mengaitkan 3 persoalan tadi, ya mohon maaf, ayat Quran tentang Dukhan dibawa ke peristiwa 15 Ramadan karena buku ini, ya. Kemudian dalilnya dibenturkan dengan akan adanya benturan asteroid dari informasi 8. Sekarang saya buktikan sendiri, kita cek bersama, buku yang dijadikan sandaran bukan bercerita tentang itu. Kalau ingin diambil hadisnya, kata para ahli hadis tidak valid. Jadi sudah banyak nih persoalannya. Ya, Syekh Abu Nu'aim bukan berbicara tentang Dukhan, 15 Ramadannya persoalan tentang berakhirnya kekhalifahan, ya, Abbasiyah. Kemudian juga yang kedua, riwayat hadis yang diambil di sini tidak valid. Para ulama mengatakan jangan terlalu serius, gak usah diambil. Kemudian informasi dari 8, dari NASA, dari Boska mengatakan nggak ada benturan itu, dalam arti benda yang disebutkan itu, asteroid 2016 HP6 itu sangat jauh jaraknya. Nah, jadi sekarang apa yang menyebabkan kita panik? Jangan-jangan bukan persoalan kiamatnya. Jangan-jangan persoalan amal kita. Ini masalah. Kalau orang-orang yang panik dengan satu kejadian besar, ini menandakan ada persoalan iman dalam jiwanya. Sebab kalau orang merasa amalnya baik, sholatnya baik, cukup dia beramal, dia akan khawatir. Kita sibuk dengan kapan kiamat, takut begini, takut begitu. Allah sudah menjawab kok. Jelas disampaikan di Quran surah 33 Al-Ahzab itu, ayat 63. Ya, yas'alunaka 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Ya, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariban. Dari dulu, teman-teman, bukan sekarang aja, dari dulu Allah menyampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Mereka banyak bertanya kepadamu tentang kiamat. Kapan kiamat? Kapan gini? Kapan begitu? Apa jawaban Allah? Katakan aja dengan singkat pada mereka. Nggak usah pikir banyak tentang kiamat. Pengetahuan tentang itu hanya Allah yang tahu. Bahkan tegas disampaikan dalam Quran surah ke-34. Maaf, Quran surah 31. Dalam Quran surah 31 Luqman, ayat 34. Yang 34 ayatnya. Ayat terakhir di surat Luqman. Perhatikan. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya milik Allah pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat. Bahkan kalimatnya jelas disebutkan waktu. Ya, di Quran itu banyak. Qiyamah, yaumul qiyamah. Yaitu ada bahkan surahnya, surah ke-75. Ya, la uqsimu biyaumil qiyamah, yaumuddin, yaumul akhir, tapi menunjuk pada waktu spesifik saat. Kalau sekarang saat itu jam. Ada menitnya, ada detiknya. Kata Allah sampai menitnya, detiknya cuman saya yang tahu, kata Allah. Ya, kita hanya diberikan berupa tanda-tanda dari yang kecil sampai dengan yang besar supaya waspada. Dan kiamat yang paling kecil itu adalah kematian kita.